Baik, Alhamdulillah kita mengucapkan syukur pada Allah terkait dengan capaian ini. Dan tentunya kami menganggap capaian ini merupakan apresiasi yang luar biasa bagi Aceh, bagi sektor pendidikan di Aceh. Dan kami menganggap ini belumlah selesai, bahkan penghargaan ini akan kita jadikan sebagai peningkatan kepercayaan diri kita bahwa kita bisa lebih baik. Bisa lebih baik tidak hanya di level daerah, tapi juga sehingga level nasional. Dan mudah-mudahan penghargaan ini akan menambah semangat kita di Aceh untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan ataupun kualitas layanan pendidikan yang ada di Aceh. Ya, kita dapat kategori 3 kategori. Yang pertama adalah transformasi vokasi, pendidikan vokasi. Yang kedua adalah transformasi anggaran. Dan yang terakhir adalah kita mendapatkan anugerah utama. Dari vokasi, inovasi kita adalah kita membentuk ada 68 SMK ataupun yang berbentuk BLUD. Nah, ini merupakan inovasi di mana kita ingin SMK itu mirip dengan dunia usaha dan dunia industri dari sisi pengelolaan keuangan, di mana keuntungan itu salah satu menjadi kinerja ataupun pendapatan daripada SMK itu merupakan kinerja seperti layaknya perusahaan ataupun dunia industri yang ada di pasar tenaga kerja. Ya. Nah, kemudian dari sisi anggaran, kita memang mengalokasikan anggaran pendidikan itu lebih daripada 20% sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Dan kita selalu keen ataupun ingin membuat inovasi-inovasi, tapi sebelum inovasi, prioritas kita adalah bagaimana standar-standar ini kita laksanakan, kita penuhi, standar minimum kita penuhi. Dengan memenuhi standar saja, banyak loncatan perbaikan pendidikan yang ada di Aceh. Baru nanti kita membuat inovasi-inovasi yang lain yang saya kira juga akan membuat kita jauh lebih baik daripada kondisi sekarang. Untuk SDM Aceh Yonggos masih area improvement-nya masih banyak ya. Guru kita juga masih perlu kita tingkatkan, kemudian metode pembelajaran kita, kemudian banyak infrastruktur yang saat ini terbengkalai, misalnya lab itu yang ada tapi tidak digunakan, itu juga perlu kita lakukan. Nah, salah satu dalam waktu dekat kita akan melakukan kolaborasi dengan universitas untuk melakukan MBKM, kampus mengajar, di mana salah satu targetnya adalah kita merevitalisasi lab-lab yang ada di sekolah. Nah, semua ini jadi dengan kolaborasi antara pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi dan tidak banyak menghabiskan ataupun membutuhkan anggaran, itu akan membuat perbaikan ataupun di sisi revit lab kita ya, penyelenggaraan lab, dan kami yakin bahwa dengan lab yang bagus di SMA ataupun SMK, dia akan berdampak pada penguasaan literasi, penguasaan numerasi, yang ujungnya akan berdampak pada peningkatan indeks modal manusia di Indonesia ataupun indeks pembangunan manusia Indonesia. Terutama kita menjadikan BPMP ini sebagai mitra. Tidak hanya BPMP, ada juga badan dari Kemendikbud di Aceh seperti Balai Guru Penggerak, kemudian ada badan akreditasi. Nah, kita melakukan monthly meeting ke 3 lembaga ini untuk melihat, memonitor bagaimana program-program itu diimplementasikan dan juga progres yang kita dapatkan. Jadi sehingga kolaborasi ini, karena kita punya tujuan yang sama untuk meningkatkan pendidikan Aceh ini bisa lebih baik. Apalagi kita semua ini punya resources. Ya. BPMP punya anggaran, BGP punya kegiatan. Jadi kalau kita bisa kolaborasi, anggaran ini ataupun alokasi ini bisa lebih lebih merata dan lebih mengena. Jadi semua kebutuhan itu bisa dibiayai ataupun dilaksanakan dengan kolaborasi dengan 3 lembaga ini.